Kata Nabi SAW, dengarkan dan patuh. Walaupun punggungmu dipukul, hartamu diambil. Gitu. Mungkin di sini ada teman-teman bilang, kalau begitu gimana kita tertindas? Apa kata Nabi SAW? Lanjutan hadisnya. Karena sesungguhnya kalian akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap tugas kalian dan mereka akan dihisap oleh Allah atas tugas mereka. Dalam beberapa athar ada tambahannya, sesungguhnya kejayaan mereka terbatas waktunya. Artinya juga akan meninggal. Sehebat-hebatnya Fir'aun mati. Sehebat-hebatnya siapapun raja atau presiden di muka bumi itu meninggal. Habis pada saat dia meninggal habis semuanya. Enggak ada lagi, gitu kan? Dan akan dia pertanggungjawabkan semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya lisan kita memuji dan memuja Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, termasuk Allah masih memberikan kita umur hari ini sehingga kita masih bisa mengisi dengan hal-hal yang baik. Di antaranya salat berjamaah di masjid, kemudian menghadiri majelis ilmu. Mungkin juga ada orang yang tadi seharian penuh menjaga salat selain maghrib ini dari subuh, duhur dan asar tepat waktu berjamaah. Mungkin zikir pagi petangnya tidak luput, membaca Al-Quran dan sekian banyak jenis-jenis ibadah yang sempat kita lakukan, maka itu sebuah nikmat yang luar biasa. Dan bagi yang masih lalai, selama mereka masih bernafas dan hidup, maka masih ada kesempatan untuk bermohon ampun dan istighfar kepada Allah dari semua kelalaian tersebut dan dosa-dosa masa lalu, maka ini juga sebuah karunia yang besar. Karena taubat dari sebuah dosa dan pelanggaran adalah karunia dan nikmat besar dari Allah. Karena dengan itu, dia akan bersih dari segala dosa yang berarti juga konsekuensi hukuman dari pelanggarannya akan hilang. Selain daripada itu juga banyak sekali nikmat dari makanan, minuman, udara, api, air, dan segala macam yang tidak bisa lagi terhitung. Dan Allah sudah sebutkan kekal dalam kitabnya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Tugas kita menikmati yang Allah halalkan dan juga kita bersyukur dengan dua susunan kata Alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita mengucapkan salam hormat tersebut, dan tentu sebagai balas jasa 23 tahun dari masa manusia hidup. Dan manusia terbaik ini hidup telah menghabiskan atau dihabiskan untuk agama yang mulia sehingga sampai kepada kita 13 tahun fase Mekah semuanya dengan hinaan dan di 10 tahun fase Madinah semuanya dengan penyempurnaan agama ini. Baik teman-teman sekalian, seperti biasa di pekan pertama dan pekan kedua hari Rabu kita akan membahas dosa-dosa besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari semuanya, dan tujuannya kita mempelajari dosa-dosa ini agar kita jangan terjerumus. Karena tujuan utama mempelajari dosa-dosa dan pelanggaran agar kita mengetahui dan menjauhinya, bukan untuk dicoba. Sering kali kami bahasakan, tidak perlu kita sebagai seorang muslim mencari tahu babi haram. Kenapa harus diharamkan? Mungkin rasanya enak, mungkin rasanya tidak enak, mungkin ini dan itu. Lalu kemudian dia penasaran, dia coba. Atau khamr, atau zina, atau riba, atau membunuh, atau menggunjing, atau apa saja yang dalam agama. Ini pemahaman yang keliru. Harusnya dia pelajari, kemudian dia tahu efeknya atau akibatnya. Kalau misalnya dia melakukannya atau ancamannya, maka cukup dia tinggalkan. Sebaliknya amal soleh dipelajari untuk diterapkan dalam kehidupan kita. Jadi sibukkan diri dengan amal-amal soleh. Amal keburukan hanya cukup kita tahu dan kita tidak usah dekati. Makanya seperti zina, Allah SWT ingatkan, wala taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Udah nggak usah coba-coba, nggak usah mau cari tahu, nggak usah misalnya hanya sekedar mau ya mendengar dari seseorang pelakunya yang mungkin kita bisa ambil pelajaran, tidak penting, tidak perlu semua itu. Kita sibukkan diri saja dengan amal-amal saleh. Jadi tujuan kita belajar sampai 180 lebih dosa-dosa besar. Alhamdulillah Allah sudah mudahkan kita bahas tujuannya agar kita belajar dan hindari. Selebihnya kita sibukkan diri kita dengan memperbanyak amal saleh. Pastikan siapa yang sibuk dengan amal saleh, maka dia akan jauh dari dosa-dosa. Kalau dari pagi, ikhwan dan akhwat sekalian, kita buat program dalam hidup kita,
Dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi, semuanya dari ibadah ke ibadah yang lain, dari yang wajib kepada yang sunnah, maka pasti kita akan jauh dari dosa-dosa. Karena orang yang berbuat dosa itu umumnya hanya orang yang lagi santai, lagi kosong, tidak ada kegiatan, maka dia mudah untuk terjerumus dalam dosa. Makanya dalam beberapa athar disebutkan syaitan itu justru gerilya di malam hari. Nah di malam hari orang sudah tidak aktivitas biasanya. Orang waktunya santai, duduk, ataupun dia banyak waktu lowong, maka di saat itulah syaitan bisa masuk untuk menjerumuskan dia pada dosa-dosa tersebut. Baik, pada malam ini teman-teman sekalian kita akan membahas salah satu dosa yang harus diperhatikan oleh seorang muslim, yaitu membangkang dari pemerintah. Bahasan ini penting sekali untuk dibahas tentunya, dan ini sebagiannya sudah kami singgung di, kalau tidak salah tahun lalu ya, atau 2 tahun yang lalu, tepatnya 17 Agustus, kita sempat membahas tema untukmu negeriku. Panjang lebar kita bahas sebenarnya tentang masalah ini ya. Tetapi penulis buku Syekh Muhammad rahimahullah telah mengkhususkan bab, memang bab tentang ketaatan kepada pemerintah, ini kewajiban. Kemudian bab tentang pembangkangan, lanjutannya, penjelasannya, pembangkangan pada peraturan-peraturan pemerintah atau keputusannya adalah bagian dari dosa. Nah ini bab khusus yang akan dibahas tentunya. Dan pelanggaran atau pembangkangan terhadap pemerintah ini ada tingkatan-tingkatannya. Yang paling berat sekali adalah pemberontakan. Yang paling berat adalah pemberontakan. Dan ini sama sekali tidak masuk dalam bagian syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana nanti akan kita jelaskan panjang lebar dalil-dalil berhubungan dengan masalah itu. Dan yang paling sederhana adalah peraturan-peraturan kecil yang mungkin kita anggap remeh, seperti misalnya rambu-rambu lalu lintas, ya, atau apa saja yang merupakan peraturan pemerintah kita. Kita harus memiliki kartu identitas, KTP misalnya, kita harus memiliki akte lahir, kita harus memiliki ini dan itu, SIM misalnya, ya, untuk mengemudi, semua itu termasuk. Kalau orang anggap remeh, sudahlah gak usah, biarin aja. Saya ditilang gak masalah. Dia anggap remeh, maka ini bisa masuk dalam pembangkangan juga. Walaupun dia lebih ringan pembangkangannya dibandingkan dengan orang kalau sampai pada tingkat memberontak. Ya. Tetapi secara umum, ketaatan kepada pemerintah ini hukumnya wajib. Selama batasannya cuma satu, tidak ada pelanggaran ya, pada hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau perintahnya tidak ada pembangkangan terhadap hukum Allah, maka wajib kita patuh. Kita suka atau tidak suka. Peraturan-peraturan yang sudah diterapkan wajib kita ikuti. Baik pemimpin tersebut muslim atau non-muslim. Misal kita tinggal di negara kita minoritas. Di Amerika, di Australia, muslim yang minoritas. Tetap wajib patuh pada peraturan-peraturan pemerintah setempat. Ya, selama bukan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah seperti itu kurang lebih pembukaannya ya. Tentang masalah kaidah dasar dalam masalah ketaatan kepada pemimpin ini. Dan itu beranjak daripada firman Allah subhanahu wa ta'ala, bagi yang pegang bukunya ada di halaman 157. Di situ diangkat, ini dalil yang paling umum yang selalu diangkat oleh para ulama tentang kewajiban patuh pada pemerintah resmi di wilayah masing-masing. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Hai orang-orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amr, dalam kurung umara dan ulama. Ya. Tapi di sini yang digarisbawahi ulil amr lebih cenderung pendapat seluruh ulama adalah pemimpin resmi. Ya. Di antara kalian, kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, ada percekcokan yang tidak cocok antara kalian dengan pemerintah kalian, antara pemerintah dengan kalian, maka kembalikanlah kepada Allah dalam kurung Al-Quran dan juga Rasul dalam kurung sunnahnya. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagi kalian dan lebih baik akibatnya. Nah kalau lebih utama maksudnya lebih besar pahalanya karena taat kepada Allah. Begitu juga dengan lebih baik akibatnya, maksudnya efek negatif kalaupun terjadi dari percekcokan maka akan lebih kecil. Tentu di sini teman-teman sekalian, masalah seseorang ya, patuh pada siapapun yang telah ditetapkan sebagai pemimpin dia, maslahatnya besar sekali. Dimulai misalnya dari sholat misalnya, kita sholat, yang jadi imam pemimpin kita, walaupun kita tidak kenal dia, walaupun kita tidak kenal, masuk dalam masjid sama dengan kita masuk ke satu wilayah, sudah ada pemimpinnya.
Mirip dengan imam sholat. Berarti dia sudah memimpin, kita tinggal ikut jadi makmum. Apapun instruksi imam wajib diikuti. Imam bilang takbir, takbir. Imam ruku, ruku. Imam i'tidal, i'tidal. Imam sampai ya sujud, sujud. Dan luar biasanya dalam hukum sholat, ya ini ulama tarik dalam hukum kepemimpinan secara umum. Kalau misalnya kita lagi sholat duhur berjamaah dengan seorang imam. Ternyata di rakaat kedua imamnya lupa tahiyat. Lalu imamnya berdiri. Tetap dia lanjut ke rakaat ketiga. Kita sebagai laki-laki, kan makmum laki-laki disunnahkan untuk mengucapkan subhanallah. Memberikan peringatan pada dia. Kalau perempuan itu menepuk punggung, telapak tangannya. Itu harusnya imam faham dalam masalah itu. Tapi anggap imamnya nggak mau ikut. Karena imamnya fahamnya dia udah tahiyat. Bisa saja manusia lupa. Apa yang kira-kira kita lakukan sebagai makmum? Membangkang? Ribut? Ya, suruh ganti imam? Atau bagaimana? Nah, ngangguk-ngangguk berarti sudah tahu hukumnya ya. Ikut. Ya kan? Kita bilang subhanallah, dia nggak mau. Tetap aja dia berdiri. Lanjut rakaat ketiga. Harus kita ikut. Tidak bisa kita melanggar. Gitu kan? Dan kata Nabi SAW, imam dijadikan untuk menyempurnakan sholat kalian. Kalau dia benar, dia panen pahala. Tapi kalau dia salah dan kalian benar, kalian dapat pahala, dia akan tanggung jawab di hadapan Allah. Tapi kenapa dalam syariat Allah Subhanahu wa taala kita disuruh ikuti? Kenapa enggak? Udah imamnya lupa tahiyat pertama, udah kita aja tahiyat, dia lanjut rakaat. Enggak, harus ikut. Bahkan apa kata Nabi SAW? Kalau imam kalian berdiri, berdirilah sholatnya. Kalau imam kalian duduk, duduklah. Ini kalau misalnya lagi sholat maghrib tadi kayak misalnya. Tiba-tiba ada imam kakinya sakit. Rakaat pertama, rakaat kedua dia berdiri. Pas berdiri rakaat ketiga kakinya sakit. Dia duduk sholatnya. Apa yang kita lakukan? Duduk juga. Kita harus ikut walaupun kita tidak sakit. Begitu kata Nabi SAW. Kalau dia berdiri, berdiri. Kalau dia duduk, duduklah. Coba saking pentingnya mematuhi pemimpin tersebut. Dan siapapun yang coba-coba mendahului gerakan imam, kepalanya diganti menjadi kepala keledai. Begitu dalam hadis. Tidak boleh. Harus patuh. Seorang istri dalam rumah tangga. Mana pernah ada syariat mengatakan tidak apa-apa. Perempuan boleh keluar tanpa izin suaminya. Mengelola hartanya semaunya dia. Misal. Atau mengunjungi orang tuanya. Atau ketemu sama teman-temannya. Tidak bisa. Masuk orang ke rumahnya saja harus izin sama suaminya. Dia mau keluar harus izin suaminya. Apa yang dia mau buat, bentuk ketaatan pada suami ditanya. Saya mau buat begini, saya mau masak begini. Kecuali kalau suaminya mengatakan ya sudah silakan saja. Itu penting sekali. Sehingga Nabi SAW mengingatkan istri manapun yang sholat 5 waktu, berpuasa Ramadan, kemudian mentaati suaminya. Apapun suaminya bilang ikut. Selama bukan maksiat kepada Allah, maka dia boleh masuk dari 8 pintu surga yang mana dia mau. Dalam safar, kata Nabi SAW, janganlah kalian safar bertiga, kecuali kalian pilih salah satu jadi pemimpin kalian. Amir safar namanya. Kalau Amir safar bilang, ayo jalan, jalan, berhenti, berhenti, istirahat, istirahat, pulang balik, pulang. Harus ikut sama dia. Panglima perang. Nabi SAW selalu ingatkan, taati panglima kalian, taati panglima kalian. Begitu juga dengan dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Terutama pasukannya Umar dan Abu Bakar, karena keduanya yang satunya menyerang di zaman Abu Bakar, menyerang para murtadin, orang-orang yang murtad dari agama Islam dan nabi-nabi palsu dan penolak zakat. Di zaman Umar ekspansi Islam. Maka selalu wasiatnya taati pemimpin kalian. Taati pemimpin kalian. Walaupun Nabi SAW mengatakan yang pimpin kalian orang Afrika, orang berkulit hitam, rambutnya keriting. Seperti kismis. Tetap harus patuh. Tidak bisa dibanggar. Ya. Dan berapa banyak pemimpin yang diangkat oleh Nabi SAW jadi panglima perang hanya karena mahir di bidang perang, maka dia jadi panglima. Padahal sebenarnya dia tidak mahir dalam ilmu agama. Contoh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Terkenal sangat pemberani kan? Yang antum dengar pemberani, tidak pernah kalah dalam medan perang, ya. Tapi pernah nggak antum dapatkan ada hadis yang diriwayatkan oleh Khalid bin Walid? Bisa dikatakan tidak ada, ataupun kalau ada sangat sedikit. Bahkan Khalid bin Walid pernah baca dalam sholat, pada saat lagi pimpin sholat di medan perang, baca qul a'udzu kafirun keliru. Tapi dia angkat jadi pemimpin. Karena dia ahli di bidang itu. Dan wajib dipatuhi, tidak bisa tidak. Usama bin Zaid, anak kecil 17 tahun. Waktu Nabi SAW sakit keras,
boleh bentuk pasukan untuk mengekspansi Islam ke wilayah negeri Syam. Dan waktu itu di dalam pasukan ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada Talha, ada sahabat-sahabat senior. Umurnya sudah di atas 50 tahun, tapi jadi prajuritnya Usama. Lalu Nabi SAW waktu sakit keras mengatakan, saya tahu ada sampai kepada saya sebagian kalian menganggap Usama tidak pantas jadi pemimpin. Ketahuilah, aku memilihnya dan dia pantas jadi pemimpin sebagaimana ayahnya Zaid bin Harithah pantas jadi pemimpin. Harus patuh. Tidak bisa tidak. Begitu juga dengan pemimpin negara. Kenapa kita harus membangkang? Apa yang diperintahkan? Apa yang jadikan peraturan selama tidak bentrok dengan hukum Allah patuhi. Ya. Apalagi bertemu di masalah kanun wad'i, peraturan-peraturan pemerintah sempat tidak ada di masa, tidak ada dalam Al-Quran. KTP tidak ada masa dulu, SIM tidak ada, akte lahir nggak ada, buku nikah nggak ada masa dulu itu. Tapi dibuat untuk maslahat supaya baik gitu. Jelas identitasnya seseorang, bisa dikenal. Dan memang di masa kita dibutuhkan itu. Nah, kita wajib patuh. Nggak boleh kita ugal-ugalan semau-maunya sendiri. Gitu kan. Kalau melanggar berarti tahu ini ada konsekuensi hukum. Sebaliknya, kalau kita patuh, kita tidak melanggar lampu merah, ya, lampu-lampu lalu lintas, kita tetap patuh. Kemudian kita tetap menjalankan apa saja peraturan prosedurnya, apa kita ikutin, dan seterusnya, maka itu kita akan dapat pahala. Nah, seperti itu cara memahaminya teman-teman sekalian. Ini kita bicara di sini perintah Allah agar taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat pada pemimpin setempat kalian. Begitu juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala selanjutnya di dalam surah At-Taghabun ayat 16. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqa syuhha nafsi fa ulaika humul muflihun. Kata Allah SWT dari 1400 tahun yang lalu, At-Taghabun ayat 16. Bertakwalah kalian kepada Allah, selalu patuh dan tunduk kepada Allah. Menurut kesanggupan kalian, semampu kalian. Sholat semampu kalian, puasa semampu, maksimalkan. Dan nanti kalian akan dapat pahalanya. Dan dengarkan serta taatlah. Maksudnya pada pemimpin kalian. Pemimpin sholat, kalau istri dari suaminya, amir safar, panglima perang, pemimpin negara. Taatlah, kata Allah SWT. Ini Allah berfirman, kita belum masuk ke hadis Nabi SAW ya. Dengarkan dan taatlah. Serta nafkahkan nafkah yang baik untuk diri kalian sendiri. Kalau kalian mau sedekah, berikan yang terbaik di jalan Allah SWT. Karena itu akan manfaatnya kembali kepada diri kalian sendiri. Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka itu adalah orang-orang yang beruntung. Tapi saksi bahasan kita di sini adalah dengarlah serta taatlah. Dengarlah serta taatlah. Kita dengarkan bagaimana hadis yang diangkat oleh penulis di sini. Yang pertama di halaman 157 ya, tapi berlanjut ke halaman 158. Hadis riwayat Abu Daud dan juga An-Nasa'i. Dari hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu secara marfu maksudnya sampai kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Al-ghazwu ghazwan. Fa amma man ibtagha bihi wajhillahi wa ata'a al-imama wa anfaqa al-karima وَيَاسَرَ الشَّرِيكَ وَاجْتَنَبَ الْفَسَادِ فَإِنَّ نَوْمَهُ وَنُبْهَتَهُ أَجْرٌ كُلُّهُ وَأَمَّا مَنْ غَزَى فَخْرًا وَرِيَاءً وَسُمْعَةً وَعَصَى الْإِمَامَ وَأَفْسَدَ فِي الْأَرْضِ فَإِنَّهُ لَمْ يَرْجِعْ بِالْكَفَافِ. Terjemahannya kata Nabi SAW, peperangan itu ada dua macam. Yang pertama, barang siapa yang dengannya mengharap wajah Allah, kalau terjadi peperangan, dia kemudian betul-betul ikhlas hanya untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Mentaati imam, pemimpin negaranya atau pemimpin sekaligus panglima perang yang ditunjuk oleh pemimpin negaranya. Menginfakkan hartanya yang paling berharga pada peperangan tersebut. Memudahkan temannya yang ikut berperang bersama dia di prajurit atau di pasukan. Dimudahkan urusannya. Didahulukan beri makan, berbagi apa saja pakaian dan seterusnya. Serta menjauhi pengerusakan. Dia tidak pada saat menang kemudian merusak bangunan orang yang direbut misalnya tempatnya atau tempat ibadahnya atau merusak fisik musuh yang telah terbunuh misalnya. Maka tidur dan bangunnya orang yang berperang seperti ini semuanya pahala. Semuanya pahala. Di sini ada saksi bahasan kita mentaati imamnya, mentaati pemimpin negaranya dan juga mentaati panglima perang yang ditunjuk oleh pemimpin negara tersebut. Ya. Ini penting sekali untuk digarisbawahi sehingga memang mentaati mereka bagian daripada agama. Sampai Ali bin Abi Thalib pernah
menyebutkan, ya, seingat saya ini disebutkan oleh Al-Baihaqi dalam Syu'abil Iman. Beliau mengatakan harus ada pemimpin di satu wilayah. Dia baik, saleh atau fajir. Fajir itu jauh dari agama, banyak pelanggarannya. Gitu kan. Harus ada pemimpin. Maka orang-orang di sekitarnya mengatakan, wahai Amir Mu'minin. Ini Ali waktu itu jadi raja radhiyallahu anhu, maka dipanggil wahai Amir Mu'minin, wahai pemimpin orang-orang beriman. Kalau orang baik, orang bir, wajar jadi pemimpin, cerdas, pintar, ya, amanah segala macam lah. Itu wajar kita jadikan pemimpin dan kita hormati. Tetapi kalau orang fajir, Muslim tapi masih banyak dosanya. Gitu. Bagaimana kami bisa menangkap ini? Maka Ali merincikan, mengatakan, ingatlah, dengan adanya pemimpin walaupun dia fajir, jalan-jalan tetap aman. Ya. Kemudian pendapatan negara tetap bisa didapatkan. Gitu kan. Pergerakan ekonomi tetap ada. Musuh-musuh bisa dihadapi dan setiap muslim bisa beribadah dengan tenang sampai datang ajalnya. Dalam riwayat lain, sholat ditegakkan, zakat bisa terbayarkan, kemudian haji bisa dilaksanakan, dan seorang muslim bisa beribadah dengan tenang sampai ajalnya datang. Sampai ajalnya datang. Ini penting sekali teman-teman sekalian. Pernah satu riwayat, diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada seorang Arab Badui, Salamah, ya, bernama Salam al-Ju'fi. Orang ini, dia datang kepada Nabi SAW di masa itu ya. Kemudian dia mendatangi Nabi SAW di keramaian. Lagi banyak orang di sekitar Nabi, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, kalau seandainya ada pemimpin yang mengambil hak mereka tapi tidak memberikan hak kami. Dia seenaknya saja, mau-maunya. Peraturan dia terapkan sendiri, dia ambil haknya dia. Tapi kita nggak dikasih sebagai masyarakat. Bagaimana kami harus berlaku sama orang-orang seperti ini? Nabi SAW tinggalkan orang itu. Karena Nabi tahu orang ini sebenarnya tujuannya ingin supaya Nabi jawab, memberontak saja. Gitu. Nabi tinggalkan, dia kejar Nabi. 2 kali, ya Rasulullah, bagaimana? Apa harus langkah yang kami lakukan? Dia sengaja kerasin suara supaya orang-orang pada dengar. Kemudian yang kedua kali Nabi tinggalkan. Yang ketiga kali datang lagi, ya Rasulullah bagaimana? Maka Nabi SAW menghadap ke orang tersebut dengan suara yang lantang menegaskan kepada semua umat dan akan terus dibacakan hadits ini kepada siapapun yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kata Nabi SAW, dengarkan dan patuh. Walaupun punggungmu dipukul, hartamu diambil. Gitu. Mungkin di sini ada teman-teman bilang, kalau begitu gimana kita tertindas? Apa kata Nabi SAW? Lanjutan hadisnya. Karena sesungguhnya kalian akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap tugas kalian dan mereka akan dihisap oleh Allah atas tugas mereka. Dalam beberapa athar ada tambahannya, sesungguhnya kejayaan mereka terbatas waktunya. Artinya juga akan meninggal. Sehebat-hebatnya Fir'aun mati. Sehebat-hebatnya siapapun raja atau presiden di muka bumi itu meninggal. Habis, pada saat dia meninggal habis semuanya. Enggak ada lagi, gitu kan? Dan akan dia pertanggungjawabkan semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pernah kita jelaskan teman-teman sekalian, ada satu bab khusus ya. Di pertama sekali kita bahas dosa-dosa besar di kitabnya Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, dosa besar ke-13. Masalah pemimpin yang berkhianat, yang jahat. Itu bahaya sekali hukumannya buat mereka. Jangan antum pikir, oh Ustadz bahas tentang kita masyarakat. Pemimpin bagaimana? Sudah kita bahas dosa besar itu. Bahkan tidak akan mencium bau surga. Ya, terharamkan dari surga seorang pemimpin yang mengkhianati masyarakatnya. Menjanji janji palsu, itu urusan dia sama Allah. Bukan tugas kita untuk menghakimi dia. Gitu kan? Kita sebagai masyarakat juga punya tugas. Mirip begini, supaya rasional lebih mudah difahami. Antara kita sama orang tua kita. Sekarang kalau ada orang tua, zalim sama anak-anaknya. Enggak diperhatikan dari kecil, dibengkalaikan, dipukul, macam-macam. Sekarang apakah perbuatan kezaliman orang tuanya ini membuat si anak tidak berbakti lagi sama orang tuanya? Enggak. Enggak ada urusannya. Si orang tua akan mendapat dosa dengan perbuatannya, pelanggaran dia, dan si anak tetap juga dapat dosa kalau dia balas dengan keburukan juga. Dia harus jalankan tugas dia berbakti. Walaupun ibunya dan ayahnya tukang caci maki, suka mukul, hina-hina, tidak peduli. Tetap dia harus bakti. Begitu peraturan Allah SWT. Dan kita tidak bisa mengubah peraturan Allah itu. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Tidak akan berubah peraturan Allah. Karena Allah lebih tahu maslahat dan mudarat kita sebagai pencipta. Ya. Maslahat dan mudarat untuk kita, Allah sebagai pencipta lebih tahu masalah itu. Ya. Karena efeknya terlalu besar
kalau kita justru membangkang pada orang tua atau para pemimpin yang ada sedang berkuasa. Karena mereka punya power. Gitu kan. Tidak akan pernah mendatangkan maslahat kalau kita justru membangkang, apalagi mencaci maki dan seterusnya. Dan Nabi SAW sudah mengingatkan dalam sebuah hadis yang menarik ya untuk dibahas juga. Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu pernah berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, telah datang kepada kami masa semuanya gelap, kelam. Kita nggak tahu mana baik, mana buruk. Itu maksudnya di masa jahiliyah. Lalu setelah itu datang masa kebaikan. Maksudnya masa Anda datang kepada kami ini, kami jadi kenal Tuhan kami Allah, kami jadi bisa tahu mana halal haram, kami baik. Pertanyaan saya Rasulullah, ada enggak setelah kebaikan ini, masa kebaikan yang Anda bawa, hukum-hukum Allah ini, ada keburukan? Kata Nabi SAW, ada. Lalu kemudian berkata lagi, Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah ini teman-teman sekalian radhiyallahu anhu sahabat yang mulia. Beliau ini mengatakan, banyak orang bertanya kepada Nabi SAW tentang kebaikan-kebaikan. Aku bertanya tentang keburukan, agar jangan sampai aku terjerumus pada keburukan tersebut. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah. Jadi dia bilang tadi, masa jahiliyah gelap, datang kebaikan. Baik, setelah kebaikan ini yang sama Anda ada keburukan enggak? Ada, kata Nabi SAW. Baik, setelah keburukan itu ada kebaikan enggak? Ada enggak yang bisa memperbaiki keadaan supaya kembali seperti di masa Anda lagi? Kata Nabi SAW, ada. Dia penasaran ditanya, ya Rasulullah, setelah kebaikan ada keburukan lagi enggak? Ada, kata Nabi SAW. Lalu Hudzaifah sudah tahu nih, berarti jawaban Nabi pasti setelah kebaikan ada keburukan, ada kebaikan, ada keburukan, gitu terus ya. Sampai menjelang hari kiamat nanti. Maka kata dia, ya Rasulullah, kalau saya hidup di masa itu, apa yang Anda perintahkan kepada saya? Beliau mengatakan, dengarkan. Patuh pada pemimpin kalian. Begitu bahasanya. Patuh dan dengarkan pada pemimpin kalian. Selama mereka tidak suruh kalian bermaksiat kepada Allah. Lalu lanjutan hadisnya, itu kalau teman-teman pegang buku, bisa dilihat hadisnya itu di halaman 160. Ya. Ini saya langkahi tadi ya, karena saya hanya menguatkan saja. Hadis ini kata Nabi SAW kepada Hudzaifah, "Satakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihadi." Hai Hudzaifah, nanti sesudah aku meninggal nanti, akan ada pemimpin-pemimpin yang sama sekali tidak mengambil petunjuk dari petunjukku. Tidak pernah Rasulullah menjadikan Nabi sebagai idola, mendengarkan ayat yang turun kepada Nabi, Al-Quran sebagai pedoman, mendengarkan hadis Nabi, tidak pernah. Tidak pernah ambil petunjuk dari petunjukku. Wala yastannuna bisunnati, dan tidak pernah mengambil sunnahku. Tidak pernah terapkan dalam hidupnya. Mungkin bahkan tidak sholat, mungkin bahkan tidak puasa, tidak mengerjakan perintah-perintah agama. Jadi kalau ada pemimpin yang masih mengerjakan rukun Islam, sholat iya, puasa iya, misalnya zakat iya, haji iya. Tapi mungkin kekurangannya masalah teknis, masalah sesuatu yang dijanjikan belum dipenuhi. Itu masih ringan. Tapi kalau orang sampai dia betul-betul tidak menjalankan sunnah Nabi. Plus lagi apa kata Nabi? وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ إِنْسِ. Dan nanti akan ada, ini perhatikan terjemahannya ya, di antara mereka orang-orang yang berhati syaitan. Pemimpin hatinya seperti syaitan. Tahu seperti syaitan? Syaitan semuanya buruk. Semuanya buruk. Syaitan itu dari bangun tidur sampai tidur semuanya buruk. Bagaimana menyesatkan manusia. Buruk semua. Jadi pemimpin nanti ada masa di mana hati mereka hati syaitan. Gak ada baiknya. Antum mau cari celah baiknya gak ketemu. Gitu. Ini Nabi berikan perumpamaan yang luar biasa. Pemimpin di masa kita sekarang masih banyak baiknya. Masjid masih makmur, boleh pengajian, haji oke, Ramadan diiklankan, zakat boleh, wah luar biasa gitu. Terlalu banyak nikmat Allah yang ada gitu kan. Ini kalau seandainya hati mereka hati syaitan di dalam jasad atau tubuh manusia. Jadi dia zahirnya manusia tapi hatinya syaitan. Semuanya buruk. Dari pertama mimpin sampai terakhir. Bahkan mungkin direbut kekuasaan dengan pedang, dengan kekuatan tumpahin darah, zalim, ngambil sana sini segala macam haknya masyarakatnya. Seperti itu. Syaitan hatinya tapi jasadnya manusia. Apa kata Nabi SAW? Waktu itu kata Hudzaifah, "Qultu ya Rasulullah, kaifa asna in adraktu dzalik?" Bagaimana atau apa yang harus saya lakukan kalau saya hidup di masa itu? Sebenarnya Hudzaifah jauh dari masa itu ya. Tapi beliau bilang itu. Kalau saya hidup di masa itu apa yang Anda perintahkan? Perhatikan kata Nabi SAW. Tasma'u wa tuti'u lil amiri
Wa in daraba dhahraka wa akhadha malaka fasma' wa ati'. Di saat itu kalau kau hidup hai Hudzaifah, dengar dan taat kepada penguasa. Meskipun dia memukul punggungmu dan mengambil hartamu, engkau tetap dengar dan juga taat. Itu diperhatikan ada footnote di situ ya, di bawah hadis riwayat Muslim nomor 1847. Jangan buru-buru ambil kesimpulan, kita masih temanya masih berlanjut ya. Saya tahu mungkin ada sebagian yang hatinya panas dengarin ya. Kok kenapa kita harus seakan-akan mengalah terus? Tenang, tenang. Ada detik-detiknya sebentar saya jelasin. Tapi ini dasar hukumnya dulu. Dasar hukum. Gitu kan? Jadi Nabi SAW tetap mengatakan dengarkan, patuh. Tapi ingat koridornya adalah selama bukan maksiat kepada Allah SWT. Peraturan-peraturan kita nggak suka, tapi ya sudah harus diikuti. Ya kan? Ini perintah Nabi SAW gitu ya. Kemudian juga kita lanjutkan dulu di halaman 158 ya. Di situ ada hadis yang diangkat oleh penulis. Karena ini halaman bahasan kita malam ini dari 157 sampai 160 ya. Ada hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu di halaman 158 itu secara marfu maksudnya sampai juga kepada Nabi SAW. Alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'atu fima ahabba wa karih illa an yu'mara bi ma'siyatin fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'a. Wajib hukumnya atas setiap muslim atau atas seorang muslim untuk mendengar dan taat, maksudnya pada pemimpinnya dalam perkara dia sukai atau tidak disukai. Peraturan-peraturan sudah diterapkan, dia harus ikuti. Kecuali jika dia diperintahkan dengan sebuah kemaksiatan, maksudnya kepada Allah. Jika dia diperintah dengan sebuah kemaksiatan, maka tidak ada mendengar dan tidak ada ketaatan. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Lalu bagaimana Ustaz? Apa yang harus kita lakukan kalau seandainya sampai pada tingkat memang mereka terus saja berbuat kezaliman? Itu di halaman 159 ada jawabannya. Di bagian paling bawah. Hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Juga secara marfu. Diangkat langsung kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kata Nabi SAW, man kariha min amiri syai'an falyasbir. Siapa yang tidak suka sebuah keputusan dari pemimpinnya, tapi tidak ada pelanggaran agama. Keputusan dia buat, tapi tidak ada yang haram di situ. Ya. Maka dia harusnya bersabar. Fa innahu man kharaja minas sultani kaida shibrin mata mitatan jahiliyah. Karena siapa yang keluar satu jengkal saja dari keputusan pemerintahnya, ya satu jengkal, maka ya dia kalau dia meninggal ya, barang siapa yang keluar dari penguasa sejarak sejengkal, maka dia mati, maka mati dalam keadaan mati jahiliyah. Maksudnya tidak ikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dosa di situ. Dan dikatakan dia kufur ya. Nah, dari hadis ini lebih detail lagi. Pada hal-hal yang kecil pun tidak boleh kita langgar. Ya. Walaupun beda pembangkangan pada pemerintah dan hal yang kecil kayak urus KTP, urus SIM dengan memberontak misalnya. Nah pernah juga kalau tadi kita kembali kepada hadis Salama atau ada hadis yang lain ya disebutkan oleh beberapa ulama seperti Ibnu Abi Asim menyebutkan dalam kitab As-Sunnah beliau dinukir riwayat ini kalau nanti setelah meninggalnya Nabi SAW akan ada pemimpin-pemimpin yang selalu saja buat masalah. Jadi mereka pikirkan diri mereka. Bahkan tidak mempedulikan tentang keadaan masyarakatnya. Tentu ini ada hukum dosa sendiri ya. Mereka akan dihukum sama Allah berat sekali hari kiamat. Hukum mereka ada. Aman itu ya. Nabi SAW mengatakan mereka akan terharamkan dari bau surga atau tidak akan masuk surga. Dan berapa banyak orang yang akan nuntut dia hari kiamat dari masyarakat yang dizalimi itu akan terjadi. Tapi kita sekarang sedang bicara kitanya sendiri. Bagaimana ini dua hukum yang berbeda. Pemerintah dengan masyarakat dua hukum yang berbeda dalam syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi SAW mengatakan pada saat itu. Ya, mereka akan melakukan banyak perbuatan-perbuatan yang kalian tidak suka. Tungkiruna. Kalian tidak suka. Mungkin bagi kalian kok bisa sih, kok begitu sih, kita gitu-gitu. Ya. Kita tidak suka, tapi bukan pelanggaran agama, cuma keputusannya kita tidak suka. Kalau pelanggaran agama kita mutlak tidak menerima itu ya. Kalau kita dipaksa melakukannya maka itu berbeda hukumnya. Ya, kita kalau dipaksa dan kita akan nyawa kita melayang maka kita melakukannya karena kita benci seperti kasus Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu.
pada saat dipaksa untuk mengingkari kenabian Nabi Muhammad SAW, kalau tidak dia akan dibunuh. Maka dia sebutkan tapi hatinya benci itu. Tapi di sini beda gitu. Lalu para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau ada pemimpin begitu. Kata Nabi SAW begini hadisnya lebih tepatnya. Pemimpin yang paling buruk adalah pemimpin yang mereka membenci kalian, kalian benci mereka. Kan kalau sampai pada tingkat ada pemimpin, dia dan seluruh stafnya ini membenci kita semua masyarakat. Dan bahkan memusuhi kalian, mendoakan kalian buruk. Mereka melaknat kalian. Dan sebaliknya, kalian pun membenci mereka. Mendoakan buruk, melaknat mereka. Ini pemimpin yang paling buruk kata Nabi SAW. Dan sebaik-baik pemimpin justru yang mereka mencintai kalian, dia suka sama masyarakatnya, dia memberikan haknya, dia mendoakan kebaikan dan kalian pun mencintai dan kalian juga mendoakan yang baik. Lalu para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, pemimpin yang tipe pertama itu, yang kita tidak suka, dia tidak suka kami, jadi nggak enak hidup gimana sih? Pemerintah benci masyarakat benci masyarakat, ini ribut nih. Lalu apa yang harus kami lakukan ya Rasulullah? Boleh nggak kami angkat pedang? Ini perkataan para sahabat di masa itu. Berontak saja, berontak. Rubuhin dia, pecat, apalah, ganti dengan pemimpin yang baru. Kata Nabi SAW, jangan. Selama dia sholat, dalam riwayat lain, selama dia tidak melarang kalian sholat. Masih bisa sholat? Jangan. Ya, nggak boleh membangkang. Sudah biarin aja. Dan kembali kepada riwayat sebelumnya, karena waktu dia sangat terbatas. Berapa lama dia berkuasa? 5 tahun, 10 tahun, 30 tahun. Habis itu makin lama dia berkuasa makin berat hukumannya. Makanya Ali radhiyallahu anhu pernah dibawa di kota Kufa. Dikasih istana mewah sebagai khalifah. Beliau waktu itu pindah dari Madinah, pindahkan ibu kota khilafah beliau dari Madinah ke Irak gitu kan. Di Kufa tepatnya. Dikasih istana yang bagus oleh masyarakat situ. Karena dianggap Ali bin Abi Thalib sahabat Nabi, anak mantu Nabi. Salah satu dari Khulafaur Rasyidin, orang muliakan dan itu wajar gitu kan. Tapi pada saat itu begitu Ali datang ke istana itu lihat istana mewah, pertama sekali Ali langsung alihkan matanya. Dan beliau mengatakan, sungguh istana yang bisa membawa kepada kesombongan, pelanggaran, jauh dari hukum Allah ditinggalkan sama dia. Lalu dia tidak tinggal sana, dia tinggal di rumah biasa karena takutnya dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti apa? Kalau orang yang justru menunggangi jabatannya, kedudukannya untuk menindas masyarakat, dia ambil apa yang dia mau semuanya, toh juga dia meninggal, dia tidak akan ada dibawa ke kuburan gitu ya. Maka itu akan lebih berat hisapnya hari kiamat. Makin lama dia memimpin, makin berat hisapnya. Tapi kita tidak dibolehkan dalam Islam masuk ke ranah dia. Karena memang level kita berbeda. Mereka sudah punya power, punya kekuasaan, kita nggak bisa buat apa-apa. Antum sembarangan ngomong kepada pemimpin, menghina-hina mereka, antum bisa hilang jejaknya. Nggak ada lagi namanya, sudah selesai. Mana dia fulan? Oh enggak tahu, dikira tenggelam di lautan. Kan antum sudah paham maksudnya. Ya. Nanti akan kita jelaskan, lalu apa yang harus kita lakukan teman-teman sekalian. Di sini bukan hanya karena kita takut, bukan. Karena memang secara level berbeda. Mungkin kita pun kalau di posisi mereka akan lakukan yang sama. Ya kan? Jadi tidak ada manfaatnya. Teman-teman sekalian kita teriak-teriak, marah-marah, nggak ada gunanya. Nabi SAW kasih kita wasiat yang luar biasa. Beliau mengatakan, siapa yang lihat sesuatu yang dia tidak senangi dari pemimpinnya, maka jangan pernah dia menasehatinya di depan umum. Ini kata Nabi nih. Dalam hadis yang sahih. Di media teriak-teriak, marah-marah. Tidak ada gunanya. Terus antum pikir antum mau didengar? Ya ada. Yang ada mungkin antum ditembak mati nanti. Ya. Enggak. Kata Nabi SAW sudah wasiatkan. Jangan ya menasehati di depan umum. Tapi yang dia lakukan adalah dia memegang, menyentuh tangannya, datang kepadanya, memegang tangannya, dan Nabi menggunakan kata-kata khalwah, berdua. Ngobrol, sampaikan. Kalau pemimpin itu menerima, maka berarti alhamdulillah itu yang diinginkan. Tapi kalau pemimpin itu tidak terima, maka dia telah lepas dari hisab hari kiamat nanti. Jangan ditanya sama Allah lagi, karena dia sudah berusaha. Apa makna potongan hadis Nabi SAW? Kalau dia bisa, dia datang memegang tangan pemimpin dan memberikan nasihat berdua, berarti orang yang tidak bisa itu enggak ada tanggung jawabnya. Antum ngapain di warung kopi makan mie, minum kopi, bicara masalah pemimpin, untuk apa? Apa manfaatnya? Tiba-tiba menjadi politikus yang hebat, padahal SD aja enggak selesai. Lah iya. Atau mungkin antum kuliah bukan, kalaupun kuliah bukan di bidangnya situ.
Masa-masa pilpres, pilkada, semua jadi ahli politik. Ini dari mana? Tidak ada setelah di Indonesia, kalau kita jalan kecuali di sana bicara calon ini bagus, ini tidak bagus. Tiba-tiba jadi politikus semua nih. Ya. Padahal tidak pernah belajar sebelumnya. Ini ajaib ini. Ya. Tapi subhanallah semua akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat. Hati-hati. Teman-teman, coba lihat, pertemukan keadaan negara kita dengan negara-negara yang lain. Terlalu jauh perbandingannya. Teman-teman kita di Uighur di Cina, kalau antum tahu mereka itu di penjara teman-teman, penjara di sana, orang muslim di penjara. Itu kalau penjara-penjara kita di sini masih bangunan ya, masih bisa antum tidur, berdiri, kamar mandi. Gak bisa, kerangkeng ukuran satu orang tidur. Orang muslim dimasukin situ, gak bisa bergerak. Ya sudah makan, minum, tidur, buang air di situ segala macam. Balik mau bicara ibadah gak bisa, itu muslim-muslim begitu. Cuma tidak diekspos saja, ini yang terjadi di Palestina masih lebih kecil dibandingkan yang terjadi di sana itu. Itu lebih besar itu. Di Burma ya, yang bagaimana umat Islam dibakar hidup-hidup, dagingnya diambil dimakan-makanin sama mereka, ini depan mata itu. Gitu kan? Banyak. Pertemukan keadaan mereka dengan keadaan kita. Kita bisa sholat 5 waktu, kita bisa puasa Ramadan. Negara kita Masya Allah, Allah kasih teman-teman, syukuri. Kita harus bersyukur dengan Allah SWT. Jangan hanya karena 1-2 pelanggaran lalu kita nilai, oh berarti tidak bagus, negara ini tidak benar dan segala macam lah. Ngomong kosong yang tidak masuk akal. Ya. Apalagi sampai mencaci maki secara individual ini nggak boleh. Pernah, seingat saya kalau tidak salah Urwah bin Zubair rahimahullah, seorang ulama yang masyhur tabi'in, beliau pernah mendengar ada satu orang mencaci maki Hajjaj bin Yusuf. Ini pemimpin pada saat itu. Ya, walaupun ada khalifah tapi dia ini kayak perdana menterinya gitu. Dicaci maki, Hajjaj itu zalim, memang zalim benar. Siapapun yang menolak pembicaraannya, kalau Hajjaj kasih keputusan ditolak, penggal di saat itu. Dia tidak pandang bulu, mau orang biasa, mau orang kaya, mau ulama. Mati di tangannya Hajjaj puluhan ulama. Di antaranya kalau pernah dengar, ya Sa'id bin Jubair rahimahullah. Itu orang kalau tidak salah yang ke-100 yang dibunuh oleh Hajjaj. Di antara ulama sampai Sa'id mengatakan, ya Allah, kalau Hajjaj membunuhku di saat ini, karena ada pendapat Hajjaj yang dia tidak setuju, dia jelaskan secara agama Hajjaj nggak mau tahu. Dia bilang kalau Hajjaj bunuh aku ya Allah, jadikan aku adalah korban terakhirnya. Ya. Dan hukumlah dia seberat itu. Subhanallah, dibunuhlah. Ya, dibunuh si Sa'id bin Jubair, meninggal. Malam harinya Hajjaj teriak-teriak dari kamarnya. Dia mengatakan, ada apa aku dengan Sa'id bin Jubair? Dia telah membunuhku dengan 100 kali lipat dibandingkan apa yang aku telah membunuhnya. Dia mimpi buruk, dia merasa terganggu jiwanya sampai dia meninggal dalam keadaan buruk gitu ya. Tetapi subhanallah, satu waktu ada satu anak muda caci maki, Hajjaj itu begini dan begitu, caci maki buruk. Didekati oleh Urwah, lalu Urwah mengatakan, wahai anak muda, ketahuilah kamu sama Hajjaj berdua sedang jalan menuju ke Tuhanmu. Kamu sekarang sama Hajjaj, anggap kita sama pemimpin kita ya. Berdua lagi berjalan menuju ke Tuhan, kita akan mati sama-sama nih. Dan masing-masing nanti akan dihisab oleh Tuhan kalian berdua. Kan gitu. Ketahuilah, di saat kau nanti sedang tunggu hisabmu, timbangan amalmu, maka kau akan melihat dosa terkecilnya Hajjaj adalah mungkin sesuatu yang paling berat buat kamu. Nanti kalau ditimbang amal, karena kamu takutnya masuk neraka, sampai-sampai nanti di saat itu, kalau ada dosa terkecilnya Hajjaj pun, pernah kamu lakukan kayak pernah menggibah, kau akan merasa itu dosa terbesar. Dan ketahuilah, Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas Hajjaj dengan pasti, tidak ada keraguan kepada siapapun orang yang telah dia zalimi. Tapi jangan lupa, Allah juga akan memenangkan Hajjaj dari orang-orang yang menzaliminya. Kau sekarang bicara tentang dia nih, tidak bisa mengubah dia. Di depan umum kamu bicara, nanti kau akan bertemu dengan Hajjaj hari kiamat dan pasti akan diambil pahalamu dikasih ke dia. Gak mungkin tidak. Dia akan diambil pahalanya dikasih ke orang-orang yang dia zalimi. Diambil tanahnya, pasti peraturan buruk segala macam. Tapi orang yang bicara tentang dia juga akan dibalas, akan dikasih. Maka kau pun akan diambil, kau akan berhadapan sama Hajjaj nanti hari kiamat. Ini berat. Oleh karena itu mulai sekarang jangan sibukkan dirimu dengan membicarakan kekurangan orang lain. Jadi sudah jelaskan, kalau pemimpin, kalau teman saya teman-teman, kita punya misalnya, atau kita punya masalah sama guru kita lah, ya. Bagaimana caranya kita menasihatinya? Apa depan kelas, oh Pak Guru salah, diusir lah. Ya, gak mungkin kan?
Datang berdua, Pak bisa nggak saya ngomong Pak, tadi ada begini dan begitu. Kau udah terima, tidak terima ya sudah. Nggak bisa kita ngotot, ya kan gitu. Karena dia lebih besar powernya daripada kita di sekolah. Itu baru sekolah, ini negara. Seluas ini gitu ya. Dan hilang antung di sungai, di laut, kan gitu. Jadi nggak ada gunanya. Baik, sebagai penutup teman-teman sekalian, lalu apa yang harus kita lakukan? Nanti sekaligus kita azan dan iqamah ya. Yang pertama teman-teman sekalian, penting sekali. Kita harus justru memuliakan pemimpin. Memuliakan ini dengan beberapa cara. Karena kata Nabi SAW, man akrama amiro akramahullah. Siapa yang memuliakan pemimpinnya maka Allah akan muliakan dia. Bagaimana caranya? Yang pertama, doakan kebaikan. Doakan teman-teman. Sekarang kalau orang tua antum jahat, mana yang lebih baik? Antum doakan supaya Allah kasih hidayah, atau antum sakiti fisiknya, atau antum rusak citranya. Anggap orang tua. Perlu kita garis bawahi ya. Sebagian ulama menulis dalam buku mereka, mereka menganggap raja atau khalifah atau presiden kalau kita sekarang itu sebagai ayahnya masyarakat. Dipanggil ayah mereka itu, ya, karena mereka dianggap seperti bapak yang menaungi anak-anaknya semuanya. Jadi begitu, doakan mereka dapat kebaikan. Doakan teman-teman sekalian. Saya masih lihat jarang sekali kita mendoakan para pemimpin kita. Yang ada selalu caci maki, kesalahan, selalu begitu. Dan seakan-akan dia lebih hebat dari pemimpin itu. Ya, kalau kita memimpin teman-teman satu rumah tangga, antum punya satu istri, punya 3 orang anak. Ini sudah harus ada energi khusus, ada dana khusus, ada waktu khusus, ya enggak? Itu pun kadang-kadang tuh sudah pusing tuh. Anak ini punya kebutuhan itu, istri. Apalagi kalau antum poligami, punya 2 istri. Lebih repot lagi. Lebih harus ekstra biaya, ekstra 3 istri, 4 istri. Antum punya perusahaan kecil, CV, 5 orang, 7 orang pekerja. Sudah harus antum pikirkan gajinya, kemakmurannya dan segala macam. Kalau antum punya perusahaan, punya 100 pegawai, lebih besar lagi. Begitu seterusnya. Bagaimana pemimpin negara yang memimpin sekian ratus juta orang gitu kan. Itu gak mudah. Masih penting kalau mereka bisa senyum itu, masih bisa ngomong segala macam. Antum kadang-kadang kita ini cuma lihat secara kasat mata, oh mobil bagus, oh jas bagus. Itu semua ada tanggung jawabnya hari kiamat. Itu nggak mudah itu. Ya itu akan ditinggalkan. Jangan itu untuk melihat. Rumitnya untuk memimpin itu nggak gampang teman-teman sekalian. Memecahkan perkara banyak itu nggak masalah. Bisa stabil negara kita, tidak diserang musuh, ekonomi berjalan, kita masih bisa ibadah. Itu semua hal yang luar biasa. Kenapa nggak didoakan supaya yang kurangnya disempurnakan sama Allah. Selanjutnya teman-teman sekalian, yang kedua, selain mendoakan, ini sering kali ya kalau di Imam Haram, Imam Masjid Nabawi ya, Imam Masjid Aqsa juga, itu mereka mendoakan, saya dengar pemimpin mereka ya, supaya Allah SWT beri. Kalau Masjid Aqsa mereka minta Allah berikan pemimpin muslim ya. Tapi kalau di Masjid Haram Mekah dan Madinah itu mereka doakan setiap Jumat, setiap tarawih, kunut pasti doakan supaya diberikan hidayah. Ya, walaupun mereka tahu mereka punya kekurangan, tapi bukan kurang yang dilihat. Mereka minta agar Allah berikan petunjuk, Allah berikan ini dan itu. Karena kalau diterima doanya kita dapat pahala bersama mereka. Itu yang pertama. Yang kedua teman-teman, kalau seandainya ada kekurangan, ada kesalahan, maka kalau kita bisa sampai menyampaikan alhamdulillah. Tidak bisa tulisan, lisan, ya di media mungkin kita kalaupun angkat sebagai sebuah saran. Kami berharap begini dan begitu, kami berharap begini dan begitu, atau diberikan kepada satu tokoh masyarakat pesan ini lalu disampaikan, itu jauh lebih baik teman-teman sekalian. Karena memang kemakmuran tetap terjaga dengan masalah-masalah seperti ini. Allahu a'lam. Ada sebuah hadis yang belum kita baca tadi, di buku itu kita di halaman 160 ya. Hadis terakhir di situ. Hadis riwayat Imam Muslim dari Arfaja al-Ashja'i radhiyallahu anhu secara marfu, maksudnya sampai kepada Nabi SAW. Berbunyi man atakum wa amrukum jami'un ala rajulin wahidin yuridu an yashukka asakum wa yufarrika jama'atakum faqtuluhu. Barang siapa yang mendatangi kalian padahal urusan kalian telah bersatu pada satu orang, sudah terpilih satu orang sebagai pemimpin, di mana dia datang ingin memecah belah persatuan kalian dan ingin memecah belah jamaah kalian, maka perangilah orang tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita kembali dulu tadi kepada hal-hal yang harus kita lakukan. Tadi baru satu poin kita jelaskan tentang masalah pentingnya memuliakan dan menghormati pemimpin. Karena kata Nabi SAW, siapa yang memuliakan pemimpinnya maka Allah akan muliakan dia. Sebaliknya kata Nabi SAW, وَمَنْ أَهَانَ أَمِيرَهُ أَهَانَهُ اللَّهُ. Siapa yang menghina-hina, mencela pemimpinnya maka Allah pun akan menghinakan dia. Ini sabda Nabi SAW. Nah di antaranya adalah mendoakan mereka kebaikan. Dalam masalah poin yang pertama ini memuliakan pemimpin atau menghormati dengan mendoakan kebaikan.
Kita selalu menilai kebaikan yang ada. Dan kalau ada keburukan, maka kita jadikan sebagai target dakwah kita atau target doa-doa kita. Yang baik-baik sudah. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengajarkan kepada kita sebuah konsep dasar bersama Ali radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan untuk mengenang kebaikan seseorang ya, kalau misalnya ada sesuatu yang sudah dikasih aja, andil untuk kita sendiri, apalagi kalau untuk masyarakat gitu. Kata Umar, saya akan terus berterima kasih selama saya hidup kepada seseorang yang mengingatkan tentang satu kesalahan saya atau memenuhi kebutuhan saya. Berapa banyak kebutuhan kita dalam keseharian sudah terpenuhi dari listrik, dari air, dari segala macam gitu. Dan Ali bin Abi Thalib mengatakan saya akan terus siap mengabdi kepada seseorang yang mengajarkan kepadaku satu huruf. Berapa banyak sekolah yang berjalan, pendidikan berjalan, kampus-kampus, akhirnya kita jadi pintar di bawah naungan pemimpin yang sedang memerintah, kan gitu. Jadi harusnya kita tahu menilai kebaikan orang dengan cara berterima kasih. Kalau ada sesuatu yang salah, buruk, dan sudah terlanjur jadi pemimpin orang ini, maka kita doakan supaya keburukannya itu hilang ataupun tersempurnakan kekurangannya dan kita ikut andil dalam pahala. Baik itu dalam doa-doa kita ataupun dalam dakwah kita yang kita akan sampaikan dalam bentuk nasihat kalaupun dakwah kita atau nasihat kita bisa sampai kepada mereka. Kemudian yang kedua, dalam poin yang pertama masih ya, menghormati dan memuliakan pemimpin selain mendoakan juga mendukung program-program positifnya apapun sifatnya. Sebelumnya saya lupa sampaikan juga, sebagian salaf di antara Umar radhiyallahu anhu dan ada seorang tabi'in juga pernah ditanya hal yang sama tentang masalah kalau punya doa mustajab, apa yang akan dia lakukan? Maka keduanya Umar mengatakan saya akan minta doa saya untuk seorang pemimpin agar dia selamat, agar dia bisa menjalankan program dengan baik. Karena kalau dia baik maka akan baik banyak sekali maslahatnya buat orang. Banyak orang yang dapat manfaatnya gitu kan. Begitu juga seorang salaf pernah ditanya masalah itu dia mengatakan saya kalau punya doa mustajab, saya akan berdoa bukan buat diri saya, tapi untuk pemimpin saya. Pemimpin wilayah yang negaranya. Lalu ditanya, kenapa Anda lakukan itu? Dia mengatakan, kalau saya doakan diri saya, maka maslahatnya buat saya saja. Tapi kalau saya doakan pemimpin, maslahatnya buat saya dan orang lain semuanya. Artinya akan merata kebaikan itu. Dan akhirnya dia juga ikut pahala, kan gitu. Kemudian dalam poin yang pertama memuliakan ini selain mendoakan juga mendukung program-program yang ada. Selama bukan maksiat kepada Allah, gotong royong, menjaga persatuan dan kesatuan gitu kan, perdamaian, apa sajalah program-program positif yang sedang diluncurkan. Dan kita lihat itu program tidak ada pelanggaran agama. Kenapa kita tidak terlibat sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya? Karena kata Nabi SAW dalam sebuah hadis dan termasuk orang yang dimuliakan oleh Allah adalah orang yang memiliki seorang pemimpin lalu dia menyerahkan hatinya, itu kan, pengorbanannya, pengabdiannya dengan tulus. Ya, itu nanti ada bahasan di pekan depan insya Allah tentang masalah bagaimana seorang muslim harus jauh dari fitnah. Itu kalau yang pegang bukunya ada di halaman 162. Tapi kita lihat ada potongan terakhir hadis. Nanti hadis ini kita bahas di Rabu depan insya Allah. Ini tentang masalah sabda Nabi SAW. Ini waman baya'a imaman. Kalau yang pegang baca bahasa Arabnya dua baris dari bawah ya. Waman baya'a imaman fa'atahu safqata yadihi wa thamarata qalbi falyuti'hu in istata'a fa in ja'a akhara yunazi'hu fadribu 'unuqal akhar. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Terjemahannya, dan barang siapa yang membaiat seorang imam, sudah ada pemimpin yang ternobatkan di negaranya atau wilayahnya, maka berikanlah kepadanya telapak tangan, maksudnya persetujuan, perjanjian, dan buah hatinya. Dalam kurung bahkan sini terjemahkan sumpah yang murni, tulus. Dia ingin membantu pemerintah itu untuk menerapkan program-programnya. Dan taatilah dia jika kalian mampu. Jika datang orang lain menyelisihi pemimpin itu, maka penggallah leher orang itu. Suruh perangi. Orang yang membuat pemberontakan, kekacauan, menyatukan, mengganggu persatuan dan kesatuan kita, justru orang itu yang disuruh perangi. Jadi kita ambil saksi bahasan di sini, adanya anjuran justru kita memuliakannya gitu kan. Kita coba mendukung program-program yang ada selama itu adalah positif gitu kan. Selama itu adalah positif. Ini masuk dalam masalah penghormatan. Kemudian yang ketiga, dalam masalah poin yang pertama memuliakan dan menghormati pemimpin adalah menjaga nama baiknya. Karena kalau rusak nama baiknya, rusak juga nama baiknya negara, rusak nama baiknya masyarakat, gitu kan? Karena orang selalu melihat pemimpin negaranya.
Kalau pemimpinnya itu kokoh, terkenal, pinter dan segala macam, maka akan membawa nama baik negara dan juga masyarakatnya. Dan itu biasanya dukungan paling kuat dari masyarakat setempat. Tapi kapan kalau masyarakat itu sendiri menghina-hina pemimpinnya, segala macam, melakukan pemberontakan, nanti akan kacau namanya di luar. Bukan cuma nama pemimpin itu yang buruk, tapi nama seluruh negara itu dan masyarakat juga jadi buruk. Jadi kita harus berpikir lebih luas tentang masalah nama baik negara kita, nama baik agama kita, nama baik kita sendiri dan keluarga kita. Karena kita berada di wilayah yang sama. Kita berada di wilayah yang sama. Ini termasuk dalam poin masalah memuliakan tentunya. Kemudian selanjutnya, poin yang kedua, sama-sama menjaga kedamaian, ketentraman, kemakmuran, kemajuan negara. Dan ini Nabi SAW tuangkan dalam piagam Madinah, piagam Madinah. Waktu beliau hijrah ke Madinah dan beliau jadi pemimpin, maka beliau menulis piagam Madinah. Di situ ada perintah untuk sama-sama menjaga kota Madinah, ketentramannya, kedamaiannya. Perbedaan agama pun antara Yahudi sama Muslim di saat itu ditekankan di piagam Madinah untuk tidak saling mengganggu. Tidak saling mengganggu, masing-masing menjalankan agamanya, gitu kan. Kemudian kalau ada yang menyerang Madinah, maka sama-sama membela. Nah itu termasuk bagian daripada poin ini ya. Bagaimana kita sama-sama dengan pemimpin, gotong royong, menjaga persatuan kita, kesatuan kita, kemerdekaan kita. Itu semua bagian yang hal penting. Dan tidak boleh kita biarkan ada orang yang menghina-hina negara kita, menghina pemimpin kita. Apalagi misalnya menjatuhkan produk misalnya dari negara kita, tidak boleh kita diamkan. Kita harusnya membantah dan memang kita juga harus meningkatkan kualitas kita. Ini termasuk poin yang tidak boleh luput teman-teman sekalian. Harus kita betul-betul perhatikan. Kemudian yang ketiga yang terakhir adalah mengangkat senjata melawan musuh-musuh yang coba untuk merusak atau merebut negara kita. Salah satu poin kapan jihad itu menjadi fardu ain, wajib secara individual. Dari 3 hal ya. 3 hal ini kalau terjadi kita wajib perang, tidak bisa nolak. Yang pertama itu kalau perang lagi berkecamuk, kita lagi ada di kancah peperangan, lagi berhadapan sama musuh, nggak boleh kita lari. Itu setiap individu muslim wajib melawan. Kalau bukan menang, mati syahid. Nggak boleh. Lari dari medan perang dosa besar. Ya, nggak boleh jadi pengecut. Kalau sudah berhadapan dengan musuh, tugas kita melawan sampai kita menang atau kita kalah. Sebenarnya tidak kalah. Kalau terbunuh semua pun mati syahid ya. Yang kedua, kalau sebuah wilayah sedang diserang oleh musuh, penjajah datang akan menguasai wilayah tersebut. Ini wajib semua, laki-laki, perempuan, semua wajib secara individu berperang. Dan yang ketiga, ini yang kita titik beratkan, kalau ada perintah dari pemimpin wilayah itu. Kapan presiden, raja, sebuah wilayah, kalau di masa kita kan presiden sama raja nih, itu mengeluarkan instruksi, seluruh warga negara ini wajib melawan negara itu, wajib mempertahankan dan itu tidak boleh kita nolak. Secara individu wajib, fardu ain namanya. Ya, maka itu poin penting untuk digarisbawahi teman-teman sekalian ya. Jadi jangan sampai kita luput. Ini berhubungan dengan masalah pemerintahan. Jadi dengan mendoakan mereka, menjaga nama baik mereka, sebenarnya juga kita sedang mendoakan diri kita dan menjaga nama baik kita. Ini poin yang perlu digarisbawahi. Baik, semoga Allah SWT menjaga persatuan, kesatuan dan juga kemerdekaan kita dan Allah berikan petunjuk para pemimpin menjalankan tugas dan amanah dengan baik. Allah selalu jaga kita sebagai masyarakat untuk selalu taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan juga para pemimpin. Dan semoga Allah lunasi hutang negara kita semudah-mudahnya. Serta Allah selamatkan kita dari segala mara bahaya, baik diri kita, negara kita ataupun agama kita. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.